kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang mengajak kepada kebaikan. Kebaikan adalah sesuatu yang diperintah atau disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita punya tugas sebagai khalifah di muka bumi ini melaksanakan perintah Allah, menyuruh yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah yang mungkar, yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua tugas utama kita: memerintahkan yang ma'ruf, ini yang pertama, dan yang kedua adalah mencegah yang mungkar. Kita sebagai khalifah di muka bumi ini memiliki tugas, karena kita dijadikan sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan kamu di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Khalifah yang pertama adalah Nabi Adam, terus menerus sampai kepada kita. Mengajak kebaikan ini tidak semua orang yang senang diajak kebajikan, apalagi orang yang sudah terbiasa melakukan perbuatan mungkar, orang yang sudah terbiasa melakukan perbuatan keji, orang yang sudah terbiasa melakukan perbuatan maksiat. Kita ajak berbuat kebaikan, mereka terasa berat karena sudah berakar dan berurat. Ya. Walaupun mereka tidak menghentikan kemungkaran yang dilakukan, karena tugas kita di samping mengajak kebajikan, kita juga menghentikan kemungkaran. Harus ada di antara kalian, di antara kita ini, yang dapat mencegah, yang dapat mengajak kepada kebaikan. Menurut Al-Quran surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kalian. Nah, ini tidak semuanya di antara kalian. Kata-kata minkum, di antara kalian, ini ada komunitas, ada kelompok yang terdiri dari beberapa individu, ya, yang memang tugasnya adalah berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Tapi tanggung jawab kita sebagai individu, kita juga harus mengajak kepada kebaikan. Ini secara individu. Secara fardu kifayah mereka juga mengajak. Ini sudah. Dia ada sebahagian yang berdakwah, tenaga-tenaga khusus, tenaga-tenaga pilihan, para ustadz, para kiai, para ulama. Ada juga yang dibiayai dari pemerintah, dia sebagai penyuluh. Ya, walaupun tidak dibiayai, mereka tetap jalan, karena memang sudah tugas mereka untuk ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf,
wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang mungkar. Itulah tugas dakwah. Sesungguhnya tugas dakwah itu hanya ada dua. Menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Jadi menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, hanya ada dua yang dilakukan. Yad'un ilal khair. Kata al khair ini kalau kita baca di dalam tafsir jalan lain adalah al-Islam. Yad'una ilal Islam, artinya mengajak kepada Islam, mengajak kepada umat manusia ini untuk melaksanakan syariat Islam. Ini maksudnya. Tapi kalau kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, ilal khair ini mengajak kepada kebaikan ini. Al khair ini adalah ittiba'ul Qur'ani was sunnati. Ya. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman Muslim. Hadis juga dijadikan sebagai pedoman, karena Al-Quran merupakan sumber hukum. Pertama dan utama adalah Al-Quran, dan yang kedua Al-Hadis. Selama kita mau berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kata Rasulullah, kita tidak akan pernah sesat. Kalau kita juga mengikuti petunjuk-petunjuk para ulama, ijma' ulama atau pendapat ulama yang ada beberapa kitab, misalnya di dalam kitab Al-Hikam, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, banyak di dalam kitab Nasaihud Diniyah, kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam ulama, ya ulama tentu pengarang itu juga berpedoman kepada Al-Quran. Sumber rujukan dari kitab Imamul Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Misalnya kitab Tasawuf Al-Munqidh Minad Dhalal, Minhajul Abidin. Itu semuanya sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Termasuk juga Irsadul Ibad, Imam Nawawi juga dia mengarang menyusul hadis yang namanya Riyadhus Shalihin. Itu semuanya adalah rujukannya Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita tidak salah kalau kita mengikuti pendapat ulama, karena ulama itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi tidak ada lagi, maka pewaris. Maka ulama banyak membuat kitab, membuat rujukan-rujukan, dan semuanya bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kaum muslimin rahimakumullah. Mengajak kepada kebaikan ini sangat besar pahalanya. Ya. Ganjaran dari Allah itu sangat besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kalau kita mampu mengajak kepada kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala sebesar orang yang melakukan kebajikan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan atau mengajak untuk berbuat kebaikan, falahu mithlu ajri fa'il, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Nah, ini ganjaran. Kita mengajak untuk melaksanakan salat berjamaah, mengajak untuk hadir di majelis ilmu, di majelis taklim. Ya, kebetulan majelis taklimnya di masjid, kajian-kajian Islam di masjid ada majelis taklim ba'da maghrib, berarti harus salat maghrib dulu berjamaah. Nah, sekaligus mengikuti
ya kegiatan majlis taklim. Kita bisa melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah, kemudian mengikuti kegiatan pengajian hadis atau tafsir, fikih, tauhid, tasawuf. Ya, majelis taklim itu macam-macam, biasanya disusun yang menyusunnya adalah takmir masjid. Bagaimana? Ya, tergantung disiplin keilmuan para tausiah, para narasumber yang mengisi pengajian tersebut. Nah, juga bisa melanjutkan mengikuti melaksanakan fardu isya secara berjamaah. Nah, ini luar biasa. Tapi tidak semua orang mau, meskipun itu urusan kebajikan. Nah, tentu saja ini diawali dari diri kita sendiri, ibda binafsi. Kita menyuruh anak kita, istri kita, kita sendiri aja nggak mau ke masjid. Kita aja ya nggak hadir di tempat pengajian. Barangkali kalau kita hadir di tempat pengajian, apalagi rutinitas kita hadir, insya Allah ini kita teladan bagi keluarga kita. Inilah yang diharapkan, yad'una ilal khair, panggilan secara individu selaku kepala rumah tangga, teladan bagi keluarganya. Dia selalu hadir di majelis taklim, dia selalu melaksanakan sholat berjamaah, ya, terutama salat subuh, kadang terasa berat. Keluarganya akan ikut terpanggil, karena yang memberikan hidayah itu Allah, bukan kita. Tugas kita hanya mengajak untuk berbuat yang ma'ruf, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf. Tugas kita hanya itu. Apakah mereka mau menerima dari masukan-masukan kita untuk melakukan yang ma'ruf, untuk melakukan yang baik, melakukan hal-hal yang dianjurkan dalam agama Islam? Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh ingin rasanya semua umatnya beriman, tetapi hanya sedikit. Cukup lama Nabi Nuh itu berdakwah, sampai-sampai anak dan istrinya tidak beriman. Nabi Muhammad SAW juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak umat-umatnya semua beriman, tetapi masih ada yang tidak beriman. Masih ada yang tidak beriman. Karena dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 56 itu. Asbabun nuzul dari surah Al-Qasas itu adalah para nabi itu, Nabi Muhammad ingin seluruh umatnya beriman, ingin seluruh keluarganya beriman, mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Tetapi apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabat. Sesungguhnya kamu Muhammad la tahdi man ahbabata. Kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayang. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Tugas para nabi hanya menyampaikan, meskipun dengan cara berulang-ulang, dan kita dengan keluarga berulang-ulang, karena kita mengajak dengan keluarga lain. Karena di dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu, kalau kita harus menyelamatkan keluarga, karena kita adalah kepala keluarga.
teladan bagi keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan jagalah dirimu. Jadi diawali dengan menjaga diri kita dulu. Ibda' binafsik. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Perintah Allah kita laksanakan. Maka larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Kita tidak mau melaksanakan perbuatan maksiat, perbuatan keji. Maka kalau kita melihat bahwa kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga tidak mau melakukan perbuatan keji, mungkar, tidak mau melakukan perbuatan maksiat, kita selalu melaksanakan yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluarga kamu. Wa ahlikum nar. Dari siksa api neraka. Tentu menjaga mereka agar jangan berbuat dosa. Kalau mereka berbuat dosa, kita harus menghentikan. Karena itu adalah tugas kita sebagai da'i. Da'i secara individu, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Harus ta'muruna bil ma'ruf. Kita harus menyuruh yang ma'ruf, menyuruh yang diperintah Allah, dan menghentikan kemungkaran. Menghentikan kalau mereka berbuat maksiat, kalau mereka melakukan perbuatan keji, kalau mereka melakukan perbuatan mungkar, harus kita menghentikan. Itu memang sudah tugas kita. Tentu terasa berat yang kita lakukan, tapi itulah tugas. Di dalam menyampaikan ajakan dakwah ini, tentu kita menggunakan cara-cara yang dijelaskan dalam Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 125. Allah menjelaskan, ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Ajaklah ke jalan Tuhanmu untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan yang ma'ruf, melakukan yang diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bil hikmah, dengan bijaksana, dengan cara-cara bijaksana, tanpa cara-cara paksaan. Kan tidak mungkin. Semuanya dilakukan dengan cara bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik. Inilah, melalui cara-cara ini insya Allah kita berhasil mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Kalau terjadi debat, argumentasi, mungkin mereka bertanya, apa manfaatnya kalau saya melaksanakan sholat berjamaah? Apa manfaatnya kalau saya bersedekah? Kalau saya tidak melaksanakan, apa hukumannya? Ya, mungkin terjadi debat. Maka di sini wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ya, sebuah argumentasi ini harus dilakukan dengan cara yang lebih baik. Ya. Kiranya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umat. Menjadi umat artinya walaupun secara individu, karena untuk menjadi da'i itu cukup berat. Paling tidak secara individu kita bisa mengajak kepada kebaikan. Ini syaratnya. Yang kedua, menyuruh yang ma'ruf. Ketiga, mencegah yang munkar. Usikum nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.